Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Senang kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah minggu ini. Mari kita satukan hati kita berdoa bersama-sama, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Bapa, kami bersyukur, terima kasih atas kasih-Mu, penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Sehingga kami terpelihara oleh kasih-Mu, oleh kemurahan-Mu. Sehingga setiap kami bisa beribadah pada hari ini. Dan kami tidak kekurangan suatu apapun. Kami bersyukur atas setiap berkat-Mu buat keluarga kami, buat orang-orang yang kami kasihi Tuhan. Kiranya Engkau hadir dalam ibadah kami, menjamah setiap kami ya Tuhan. Mengurapi setiap kami yang ambil bagian dalam pelayanan ini. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita datang ke hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Dengan segenap hati kita, tubuh jiwa kita arahkan, kita fokuskan kepada Tuhan. Biarlah kita menyenangkan hati Tuhan lewat ucapan syukur kita. Lewat nyanyian kita. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku mari nyanyikan, Bapakku datang kepadamu. Bapakku datang, kami mau menyembah-Mu. Ku percayakan ada bagiku.
Segenap hatimu katakan, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Perbuatanmu. Dengan saat hatimu katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku, haleluya, ajaib perkasa perbuatanmu Tuhan. Ku percaya janjimu, ku percaya akan Engkau Tuhan. Kami tinggikan Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan, sembah Tuhan, agungkan Dia, naikkan syukurmu, naikkan nyanyian syukur, pujian untuk yang maha tinggi. Dalam hadirat-Mu ku tidak takut atas badai hidup, sebab Engkau besertaku ya Tuhan. Haleluya. Mari katakan bersama-sama. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Katakan ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Ajaib perkasa perbuatanmu, oh, di hidupku, di hidupku, oh, di hidupku. Ajaib perbuatanmu dalam hidup kami, sungguh Kau hebat. Terima kasih Bapa,
Kami siap memuji Engkau lebih lagi Tuhan, dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita, Bapak Ibu Saudaraku. Jika Allah ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Karena Dia, Allah yang Maha Kuasa, ada di dalam kita. Haleluya. Kata lebih dari pemenang. Oh, dalam segala perkara bukan bangkit. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, katakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pujinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kami mau bangkit ya Tuhan. Kami mau berjalan di dalam terang-Mu yang ajaib. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pujinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Dari pemenang, dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Akan jika Allah di pihak kita, di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pujinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkit gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Puji nama Tuhan. Ada sukacita Tuhan dalam hati kita. Sukacita Tuhan melimpah dalam hidup kita. Haleluya. Biarlah kasih Tuhan terus mengalir dalam hidup kita. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Karena oleh kuasa darah Tuhan Yesus, kita sudah dilayakkan untuk masuk dalam hadirat-Nya.
Sebelum kita menikmati darah dan tubuh Tuhan, kita merenungkan akan kasih Tuhan. Bagaimana pengorbanannya di atas kayu salib menyelamatkan kita semua. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku, Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Mari angkat tanganmu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir dalam hati kami itu, menjamah setiap kami, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Dengan segenap hatimu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu
menjadi ciptaan, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah. Sekali lagi, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu menjadi ciptaan baru. Mari Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita tunduk kepala sama-sama. Kita berdoa sekali lagi untuk mempersiapkan hati kita menerima firman Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk kesempatan yang begitu indah yang Engkau berikan bagi kami, untuk kami boleh beribadah, memuji-muji, mengagungkan nama-Mu. Segala pujian, hormat hanya bagi Engkau. Kalau sebentar kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu, biarlah firman yang kami dengar ini memberkati kami. Urapi hamba-Mu yang Tuhan telah persiapkan untuk boleh menjadi saluran berkat bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Di dalam doa Bapa kami yang Tuhan Yesus Kristus pernah ajarkan, terdapat satu kalimat yang berbunyi demikian. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Apakah ini artinya Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita berdoa, memohon kepada Tuhan supaya kita dijauhkan dari pencobaan sama sekali? Saya yakin tidak. Mengapa? Pertama, karena itu tidak logis, tidak masuk akal. Ketika kita hidup di dunia ini, mau gak mau kita pasti mengalami yang namanya pencobaan. Sama seperti kalau kita mau sekolah, ya ujian itu tak terhindarkan. Apalagi kalau kita memutuskan menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, ujian kita akan semakin intens, semakin tinggi juga levelnya. Yang kedua, karena tidak alkitabiah atau tidak sesuai dengan bagian-bagian lain di dalam Alkitab. Kalau kita membaca Alkitab Bapak Ibu Saudaraku sekalian, semua orang-orang saleh di dalam Alkitab dicobai, dites. Mulai dari Ayub, kemudian Musa, Abraham, Daud, Salomo, Rasul Petrus, bahkan Tuhan Yesus Kristus sendiri dicobai, dites, diuji. Tak terkecuali kita. Semua orang Kristen, semua orang yang mengaku percaya kepada Kristus menjadi sasaran dari cobaan. Itulah yang dikatakan juga oleh Rasul Petrus ketika dia mengatakan bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ini penderitaan sebagai orang percaya yang harus menanggung beban cobaan. Berbagai macam penderitaan dan cobaan karena serangan iblis dan kuasa kegelapan dengan segala tipu dayanya. Ya, saudaraku sekalian. Jadi kalau begitu, apa artinya kalimat jangan membawa kami dalam pencobaan? Maksudnya adalah supaya ketika kita dicobai, ketika kita mengalami tes atau ujian-ujian, jangan sampai kita jatuh ke dalam cobaan. Jangan sampai kita kehilangan iman percaya kita, kehilangan kesetiaan kita kepada Tuhan. Itu maksudnya.
Bukan supaya tidak dicobai sama sekali. Tetapi sekalipun kita dicobai, sekalipun kita mengalami banyak ujian, tantangan kehidupan dan penderitaan karena iman kita, kita tidak sampai kehilangan iman. Tidak sampai kehilangan kesetiaan kepada Tuhan. Kemudian kita menjadi murtad dan meninggalkan Tuhan. Karena hasil dari pencobaan atau ujian itu kan antara kita lulus atau gagal. Antara kita menang atau kalah sama dosa. Antara kita akhirnya menjadi orang, menjadi pribadi yang berserah kepada Allah atau menyerah, putus asa, dan mengambil jalan pintas. Lewat ujian-ujian itu kan antara nanti hasilnya kita memiliki hati yang semakin melembut atau hati yang semakin mengeras. Apakah dengan berbagai cobaan yang kita alami itu kita semakin peka dengan kehendak Allah, juga peka dengan penderitaan sesama kita? Atau sebaliknya, kita semakin antipati dengan Tuhan dan juga antipati dengan penderitaan sesama kita karena mungkin terlalu banyak ujian cobaan yang kita hadapi dan kita kalah. Antara iman kita dimurnikan atau iman kita kandas. Antara kita semakin mengenal Allah atau malah meninggalkan Allah, mengutuki Allah kita. Kita menjadi bejana yang mulia yang akhirnya dipakai Tuhan untuk alatnya yang mulia, ditaruh di tempat-tempat yang mulia. Atau sebaliknya kita menjadi seperti jerami atau kayu bakar yang terbakar habis. Di antara itu saja Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Allah mau kita menang. Allah mau kita akhirnya dimurnikan. Semakin dewasa, semakin matang, semakin mulia di hadapannya. Dan pada akhirnya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang setelah kita melewati berbagai macam ujian kehidupan. Karena kita sudah melewatinya. Kita ngerti apa yang dialami orang-orang yang kita layani. Sama seperti yang Alkitab katakan tentang Kristus juga. Karena Kristus pernah dicobai, pernah menderita, dia bisa menolong orang-orang yang dicobai dan menderita seperti dia pernah menderita, pernah dicobai di dunia. Tetapi iblis gak mau kita menang. Iblis mau kita kalah. Iblis mau kita hancur. Iblis mau iman kita kandas. Iblis mau kita kecewa dan mengutuki Tuhan. Itulah perbedaannya. Perbedaan tujuan. Sama-sama pencobaan, sama-sama ujian. Tuhan mau kita menghasilkan hasil yang baik. Iblis mau kita hancur. Kita akan menjadi seperti yang Tuhan mau atau seperti yang iblis mau, tergantung pilihan kita juga Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kalau kita membaca Alkitab, ada satu contoh di dalam Alkitab yang sangat terkenal. Satu contoh yang kita bisa temukan di dalam Alkitab adalah peristiwa pencobaan Ayub dan istrinya. Kita melihat sama-sama mereka dicobai, responnya beda. Ayub kuat. Ayub memuji Allah. Ayub semakin mengenal Allah, semakin dimurnikan, tapi istrinya kalah. Istrinya mengutuki Allah dan menganjurkan Ayub meninggalkan Tuhan, meninggalkan kesalehannya dan mengutuki Allah juga. Jadi dalam kehidupan ini kita bisa menjadi seperti Ayub atau menjadi seperti istri Ayub ketika menghadapi cobaan, menghadapi ujian. Kalau kita membaca Alkitab, pencobaan Ayub bukan hal yang mudah. Jadi kalau kita melihat reaksi istri Ayub seperti itu dalam batas yang menurut saya wajar. Bayangin Bapak Ibu Saudaraku sekalian, Ayub itu kehilangan 10 anaknya sekaligus
7 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Kemudian seluruh hartanya juga habis sekaligus, beruntun. Satu kejadian baru saja selesai, kejadian berikutnya menyusul. Itu gak mudah, itu sulit sekali. Tapi kalau kita membaca kitab Ayub pasal pertama, pada ujian gelombang pertama istri Ayub belum muncul ke permukaan. Baru setelah gelombang kedua di mana Ayub dicoba dengan diberikan atau mengalami penyakit yang parah, borok yang parah, baru istrinya Ayub ini mengucapkan kata-kata yang tidak pantas dan dia minta supaya Ayub meninggalkan Tuhannya. Di dalam Ayub pasal 2 ayat 9, istri Ayub berkata demikian, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Mungkin di level pertama istri Ayub masih sanggup menanggungnya, tapi di level kedua istri Ayub sudah tidak sanggup lagi. Ada dalam hidup ini batas kemampuan kita menanggung cobaan. Walaupun Tuhan juga sudah mencatat semua tidak melampaui batas kekuatan kita. Asal kita juga mempersiapkan diri dengan baik. Tetapi kita melihat bagian pertama istri Ayub lewat, mampu, tapi bagian yang kedua istri Ayub tidak sanggup. Istri Ayub ngomel, istri Ayub mengeluh, menyalahkan Tuhan. Jangan anggap remeh mengeluh, mengomel, menyalahkan Tuhan dan melemahkan pasangannya. Jangan anggap remeh. Untung saja Ayub kuat. Kalau Ayub tidak kuat, Ayub bisa benar-benar meninggalkan Tuhan dan bunuh diri. Coba kalau suami lagi punya masalah berat. Kan istri kan harusnya yang tabah ya Pak, yang kuat ya Pi. Tetap aku di samping Papi. Papi gak boleh menyerah. Tuhan pasti kasih kekuatan dan jalan keluar. Itu kan harusnya begitu. Tapi kan istri Ayub gak begitu. Ngapain kamu tinggal dalam kesalehanmu? Ngapain kamu setia sama Tuhan kayak begitu? Udah tinggalin Tuhan. Udah begitu kamu mati saja kalian. Makanya saya sering ingatkan kepada yang belum menikah nih ya, yang pria-pria yang belum menikah ya, termasuk juga tentu yang wanita. Pilih pasanganmu benar-benar sesuai dengan standar Alkitab, seiman, seimbang, sepadan. Karena apa? Karena nanti pasanganmu lah yang akan menguatkan atau melemahkan engkau ketika engkau menghadapi cobaan. Waduh Pak, kalau sudah menikah bagaimana ini? Kalau sudah menikah suami-suami, bimbing istrimu. Jangan cuman kasih uang belanja, tapi kasih teladan, kasih nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Supaya istrimu itu setidaknya secara spiritual seimbang. Sama, supaya ketika kamu mengalami cobaan yang berat, dia bisa menopang engkau. Itu penting sekali loh saudaraku sekalian. Karena menurut Charles Spurgeon, kekayaan terbesar seorang pria itu kan 2 katanya. Satu kesehatannya, karena dengan kesehatannya dia bisa kerja, dia bisa cari nafkah, membiayai keluarganya. Itu yang pertama. Yang kedua, istri yang baik. Menurut saya istri yang baik itu pertama hemat. Ya, walaupun hemat dan pelit ini kadang-kadang beda-beda tipis. Tapi istri yang hemat menurut Charles Spurgeon itu lebih baik daripada istri yang punya penghasilan besar. Yang kedua, istri yang baik itu rajin. Ya, bukan istri yang malas tapi rajin. Tetapi juga kreatif. Apa bedanya istri kreatif sama enggak kreatif? Istri kreatif itu sanggup mengubah sampah menjadi barang-barang yang berguna. Sampah menjadi tempat sampahnya, tempat tisu. Nah, itu istri yang kreatif. Istri yang kurang kreatif atau tidak kreatif itu mengubah barang-barang berguna jadi sampah. Dan istri yang baik itu takut Tuhan. Takut Tuhan itu artinya dia takut melakukan hal-hal yang berkaitan tentang dosa dan melukai hati Tuhan, juga melukai hati suami dan anak-anaknya. Nah, saudara, yuk
kita perkuat juga iman kita. Yang ibu-ibu maupun yang bapak-bapak. Ya, ibu-ibu juga kasih dorongan buat suami belajar firman. Ya, jangan cuma dorongannya kerja saja, kerja terus. Tapi juga dorong dong suaminya itu belajar firman, melayani Tuhan, dan hidup benar di hadapan Tuhan. Alkitab mencatat bahwa Ayub mengalami 3 hal sekaligus, nah luar biasa saudaraku sekalian. Dengan cobaan ujian yang dialami Ayub menghasilkan satu yang luar biasa. Pencobaan Ayub pertama membuat Ayub semakin dimurnikan. Baik imannya, motif-motifnya semakin dimurnikan, dan itu dicatat oleh Alkitab. Ayub sendiri yang mengatakan dalam Ayub 23 ayat 10, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Penting sekali kita memiliki motivasi, memiliki hati yang bersih, karena Alkitab mengatakan hanya orang-orang yang bersih hatinya, yang murni hatinya yang akan melihat Allah. Dan menurut Alkitab, yang terpenting itu bukan hanya orang yang melakukan hal-hal dengan cara-cara benar. Itu penting. Tapi motif yang benar itu juga sangat penting. Seperti yang Thomas Aquinas pernah katakan. Manusia melihat perbuatan, tetapi Allah melihat maksud di baliknya. Yang kedua, Ayub semakin mengenal Tuhan. Jadi ujian cobaan yang Ayub alami itu membuat dia semakin mengenal Tuhan secara pribadi. Sebelumnya Ayub mengenal Tuhan dari apa kata orang. Kalau sekarang apa kata pendeta. Tetapi melalui setiap ujian yang dialami yang begitu berat itu, dia kenal Tuhannya secara pribadi. Ya, ujian itu memang tidak enak. Tapi itu membuat kita semakin mendekatkan diri sama Tuhan dan bisa mengalami Tuhan secara pribadi. Mengenal Tuhan secara pribadi. Dan yang ketiga, apa yang Ayub alami? Tuhan pulihkan semuanya. Semua yang pernah hilang, anak-anaknya, kekayaannya, Tuhan pulihkan, dan dicatat dalam Ayub pasal 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Saudaraku sekalian, memang pemulihan secara jasmani bukan tujuan akhir, tetapi pemulihan secara rohani itu yang utama. Kemurnian iman kita, motivasi kita, kedewasaan karakter kita, pengenalan kita akan Allah itu adalah yang terpenting. Itu sebabnya Tuhan seringkali mengizinkan cobaan, ujian, dan berbagai macam masalah supaya kita semakin dimurnikan dan semakin matang dalam pengenalan kita akan Allah. Kesimpulannya yang pertama, Allah mau kita banyak berdoa supaya ketika kita dicobai, kita tidak kehilangan iman percaya kita. Yang kedua, Allah mau lewat cobaan-cobaan yang kita alami, iman kita semakin kuat, semakin murni, dan kita semakin dewasa. Dan yang ketiga, Tuhan mau kita mengikuti jejak Ayub, bukan jejak dari istri Ayub. Tatkala kita menghadapi berbagai macam kesulitan, cobaan, kita tetap tabah, berserah, dan belajar untuk tetap memuji Tuhan. Mulut kita ini bukan mengutuki Tuhan, bukan ngomel, bukan mengeluh, tapi bersyukur. Amin untuk firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar ini boleh membekali kita di dalam melewati setiap ujian dan masalah. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Bapa untuk kesempatan kami boleh mendengar firman-Mu. Firman yang boleh mengajarkan kami prinsip-prinsip penting bagaimana kami harus banyak berdoa, membangun dasar fondasi iman kami supaya ketika menghadapi cobaan kami tidak kehilangan iman kami, tidak murtad dan meninggalkan Tuhan. Kami juga diajarkan untuk kami semakin
matang, semakin mengenal Tuhan, semakin murni lewat cobaan-cobaan. Ada alasan untuk kami mengeluh, ada alasan untuk kami bersungut-sungut, tapi kami mau memilih untuk memuji Tuhan dan bersyukur atas setiap apa yang kami hadapi. Bukan atas penderitaan yang kami hadapi, tetapi atas Tuhan yang baik, yang senantiasa dalam segala penderitaan dan cobaan yang kami hadapi sekalipun, sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami dan punya rancangan yang terbaik buat kami. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat, setiap mereka yang mendengar firman-Mu ini, yang menghadapi ujian, cobaan, tekanan hidup yang berat. Bapa, kuatkan dan teguhkan iman mereka. Biarlah mereka tidak kehilangan iman, percaya mereka, kesetiaan mereka tatkala mereka menghadapi cobaan. Mereka semakin dimurnikan, mereka semakin dewasa dan matang di dalam Tuhan dan semakin mengenal Engkau secara pribadi, dan Tuhan pakai mereka menjadi alat yang luar biasa di tangan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita akan mulai masuk dalam acara sakramen perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudaraku yang sudah mempersiapkan roti atau pengganti dari roti, anggur atau pengganti dari anggur, sekali lagi kita akan mempersiapkannya, dan sekali lagi kita akan berdoa mempersiapkan roti dan anggur, juga menguduskannya dan juga mempersiapkan hati kita, minta Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan kita, Tuhan layakkan kita untuk kita makan roti dan minum anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih, kami diberi kesempatan untuk melakukan sakramen perjamuan kudus sebagai sarana untuk kami mengingat kembali akan cinta kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan di kayu salib. Kami mengucap syukur Bapa, dalam dosa dan keterbatasan, ketidaklayaan kami diizinkan untuk menikmati sakramen perjamuan kudus. Kuduskan roti, anggur, kuduskan juga pengganti dari roti dan anggur yang sudah jemaat siapkan. Kuduskan hamba-Mu yang melayani, kuduskan setiap jemaat yang akan mengambil roti dan anggur dan melakukan sakramen perjamuan kudus. Layakkan kami semua, sucikan kami. Biarlah kami boleh mengalami Tuhan dan kasih-Nya melalui sakramen perjamuan kudus ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat roti di tangan sebelah kanan saudara dan dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang pindahkan cawan atau pengganti dari cawan anggur ke tangan sebelah kanan, angkat lebih tinggi di atas kepala saudara. Demikian dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan pada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan kita sama-sama secara pribadi, kita berterima kasih, mengucap syukur buat anugerah Tuhan, anugerah keselamatan yang kita terima. Terima kasih Bapa untuk roti dan anggur, untuk anugerah keselamatan yang Kau berikan bagi kami.
bukan karena kebaikan kami, bukan karena jasa kami, tapi semata-mata karena kemurahan dan kebaikan-Mu kami boleh diselamatkan. Bapa, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami dan layakkan kami untuk kami hidup bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu, rekan-rekan yang telah melayani pekerjaan Tuhan. Mereka yang telah menyelenggarakan ibadah ini, semua pelayan Tuhan. Tuhan berkati, jagai, lindungi mereka dimanapun mereka berada, dan apapun yang mereka tabur lewat dedikasi pelayan mereka, Tuhan berkati. Semua jemaat yang dengan setia mengikuti ibadah ini dan mendukung melalui persembahan dana mereka, Tuhan juga berkati. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam kondisi pandemi seperti ini. Tuhan, tolong pemimpin kami, berikan hikmat, berikan jalan keluar untuk bisa mengatasi pandemi ini dan kami boleh segera melewati pandemi ini. Biarlah respon kami juga benar dalam masa-masa cobaan yang berat ini, sehingga kami semakin dewasa juga, semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau sebentar kami mengakhiri ibadah kami, persekutuan kami, biarlah berkat-Mu turun atas kami sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu, kedangkan tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat itu datang dari Allah Bapa kita di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan penyertaan Roh Kudus memimpin menyertai hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita sekalian dalam awan-awan beramai. Sama-sama ini berkati, kita berkata, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.